Sekarang kita bahas fungsi-fungsi penanganan list pada tile list box dan tile pop-up list. Start list berfungsi memulai pemrosesan list. Fungsi ini memiliki 3 argumen. Argumen yang pertama, key ini adalah wajib ya, yaitu string. Sifatnya case sensitif, yaitu nama tile yang akan diatur isi listnya. Kemudian argumen yang kedua, operation. Ini opsional, yaitu bilangan integer jika nilainya 1, berfungsi mengubah isi list. Jika nilainya 2, berfungsi menambahkan isi list. Kemudian jika nilainya 3, menghapus list lama dan membuat list baru. Ini defaultnya atau bawaannya. Kemudian argumen yang ketiga, index. Ini mengindikasikan nomor data, yaitu list item yang berubah dengan pemanggilan fungsi addList secara berurutan. addList berfungsi menambahkan atau memodifikasi list. Argumennya hanya satu ya, string, yaitu nilai yang akan diberikan ke list. Kemudian endList berfungsi mengakhiri pemrosesan list. Pada dasarnya fungsi-fungsi penanganan list ini adalah agar tile list box dan tile pop-up lebih dinamis ya, bisa diatur isi listnya dari kode program autolist kita. Oke, kita langsung praktek saja ya untuk contoh pemakaiannya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat contoh kotak dialog untuk list box ya dan pop-up list. Pada kali ini kita coba untuk fungsi-fungsi penanganan list pada list box dan pop-up list. Saya ambil yang list box aja ya. Pada dasarnya tile ini adalah ekivalen saja. Kita coba misalnya pada sebelumnya tampak seperti ini ya. Misalnya kita ingin mengubah item yang pertama ini atau indeks 0 akan kita ubah misalnya menjadi jambu ya. Maka kalau kita ingin mengubahnya secara yaitu dengan kode program autolist, maka kita buat contohnya dengan membuat seperti biasa ya, fungsi-fungsi seperti ini. Untuk tadi mengedit secara dinamis, misalnya yang item pertama atau indeks yang ke 0 ini bisa kita coding langsung di sini ya, dengan menggunakan fungsi start list. Kemudian DCLG-nya adalah yang ini berarti ya, kita ambil langsung di sini aja. Kemudian misalnya karena kita ingin mengubah, berarti kita gunakan
operasinya adalah 1 ya. Kemudian indeksnya yaitu item pertama, indeksnya yaitu 0. Kemudian kita gunakan fungsi addList jambu ya. Kemudian kita akhiri dengan fungsi endList. Seperti ini saja ya kalau kita ingin mengeditnya lewat Autolips. Coba kita jalankan. Oke, kita cek di sini. Otomatis di sini berubah ya, jadi jambu. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan di bawahnya, di sini misalnya kedondong ya, maka kita tinggal kita copy aja. Untuk menambahkan berarti cukup operasinya kita ganti 2 dengan argumen ketiga tidak perlu ya, karena menambahkan nanti berarti di akhir. Seperti ini. Coba kita muat ulang. Sudah ditambahkan ya di sini kedondong. Kemudian untuk yang ketiga atau bawaannya ini akan menghapus semuanya ya. Jadi misalnya kita udah setting semuanya, kita ingin membuat daftar baru, kita tinggal copy di sini. Kita bisa isi 3 atau karena bawaannya emang 3 ya, kita kosongkan. Jadi misalnya kita buat list baru. Oke ya, kita coba. Maka akan list yang lama akan terhapus ya. Akan ditampilkan list yang terbaru, yang sebelum-sebelumnya dihapus. Nah, karena tadi di DCL-nya kita memilih defaultnya itu 013, karena 3 nggak ada maka nggak terpilih di sini ya, cuma 01 saja. Oke, kemudian misalnya ini yang contoh yang dinamis lagi ya. Saya misalnya ingin menampilkan daftar nama layout ya. Berarti tinggal misalnya karena baru kita hapus semuanya, seakan-akan kita ingin menampilkan nama layout, kita gunakan misalnya di sini dengan menggunakan for each ya. For each, kemudian gunakan nama layout, kemudian fungsi untuk
membuat list nama layoutnya adalah layout list ya. Berarti tinggal kita ganti nama lain ya. Kita coba ya. Ya, saya ini aktif. Saya hapus dulu aja ini. Oke, minta di save ya. Nah, ini akan muncul nama layoutnya. Ini sifatnya dinamis ya. Misalnya kita coba ke Brisket lagi. Misalnya kita ini tambahkan nama layoutnya. Kita ganti ya, misalnya baru itu ya. Kita jalankan lagi, maka akan muncul nama layoutnya sesuai urutan pembuatannya ya, bukan yang tampil di sini tapi sesuai urutan pembuatannya. Ini layout 1, layout 2 dan baru. Oke, saya kira cukup untuk praktek fungsi penanganan list ini ya pada Dishbox dan pop-up list. Semoga bermanfaat. Terima kasih.